Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal langsung ngebedah sebuah narasi eskatologis epik yang benar-benar mendalam dari sumber teks yang kita pelajari. Ini adalah kisah tentang akhir zaman dalam tradisi Islam, sebuah rangkaian peristiwa krusial yang saling berkaitan satu sama lain. Kenapa ini penting banget? Karena di titik ini, nasib seluruh peradaban manusia benar-benar dipertaruhkan dalam satu konfrontasi puncak antara kebenaran dan kebatilan. Nah, pertanyaan mendasar yang langsung bikin kita mikir dari teks ini adalah, siapa sih yang bakal memimpin umat manusia di saat kebatilan tuh udah benar-benar merajalela? Coba bayangin aja, sebuah titik kritis dalam sejarah dunia, di mana penipuan, manipulasi, dan penindasan itu udah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran kosmik yang bakal kita telusuri hari ini bukan cuma sekedar catatan teks kuno yang kaku ya, ini adalah gambaran yang berakar kuat pada kerinduan universal kita semua, kerinduan akan hadirnya keadilan sejati dan pemimpin yang hakiki. Kita masuk ke bagian pertama, fitnah terbesar akhir zaman. Di sini kita bakal melihat ancaman paling luar biasa yang menguji seluruh umat manusia. Jadi, teks sumber kita mendeskripsikan datangnya sosok Dajjal. Tapi tunggu, dia ini nggak disebut sekedar sebagai pembohong biasa, melainkan sebagai penguji terbesar. Kehadirannya itu literally adalah ujian pamungkas. Dajjal ini menebarkan apa yang disebut sebagai fitnah dengan cara yang super sistematis. Gimana caranya? Yaitu dengan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan yang absolut. Ini bahaya banget, karena tujuannya memang untuk menyesatkan manusia sedalam-dalamnya, sampai batas antara mana yang benar dan mana yang salah itu jadi kabur total. Kita benar-benar dibuat bingung. Mari kita kupas lebih dalam lagi. Selain ancaman global, teks ini ternyata juga menyoroti satu ancaman internal yang sangat licik. Namanya Dajjal Islam Sufyan. Ini mewakili orang-orang munafik yang justru ada di dalam komunitas muslim itu sendiri. Misi mereka ini ngeri banget. Mereka bertujuan untuk ngehancurin kehidupan spiritual dan akhirat manusia dari dalam. Mereka memanfaatkan penipuan, penyesatan, dan secara aktif nyebarin kerusakan mental maupun moral, bahkan menggunakan kata-kata kotor. Ini nunjukin ke kita betapa komprehensifnya ancaman tersebut, bisa menyusup ke ruang-ruang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Ngadepin penindasan yang semasif itu, narasi ini ngebawa kita ke bagian kedua, Mahdi, sang penegak keadilan. Coba perhatiin perbandingannya di sini. Sumber materi kita benar-benar mengontraskan dua kekuatan ini secara mutlak. Di satu sisi, kita ngelihat esensi dari Dajjal yang isinya murni penipuan, penindasan, dan mewakili kebatilan serta kekafiran yang gelap banget. Terus di sisi yang berlawanan, muncul sebuah penyeimbang. Mahdi ini dijelaskan sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad yang secara spesifik dibimbing oleh Ilahi. Tujuannya, jelas untuk membawa kebenaran, menegakkan keadilan mutlak, dan memberantas segala bentuk kejahatan. Benar-benar hitam dan putih. Misi Mahdi ini benar-benar monumental dan butuh keberanian yang absolut. Teks merinci tugas utamanya. Pertama, dia harus memimpin umat manusia yang lagi kebingungan parah buat kembali ke jalan kebenaran. Kedua, dia bertugas ngebongkar sistem tirani global dan menegakkan keadilan sejati di dunia yang udah penuh penindasan ini. Dan gak cuma itu, Mahdi juga punya misi secara fisik untuk ngancurin pengikut Dajjal dan kekuatan kekafiran, menyebarkan Islam, dan pada akhirnya mastiin kalau segala bentuk kejahatan tuh benar-benar lenyap dari muka bumi. Tapi ternyata, tugas raksasa itu nggak dipikul sendirian. Kita masuk ke bagian ketiga, turunnya Nabi Isa. Nah, sumber kita mencatat sebuah peristiwa yang sangat ajaib, yaitu turunnya Nabi Isa dari langit sebagai salah satu tanda besar kiamat. Yang paling menarik buat kita perhatiin di sini adalah urutan tindakan beliau. Saat kembali, Nabi Isa akan tunduk mengikuti ajaran syariat Islam. Beliau bahkan secara sadar milih untuk sholat di belakang Mahdi. Ini tuh tanda penghormatan dan persetujuan yang luar biasa atas kepemimpinan Mahdi. Barulah setelah itu, beliau turun tangan langsung buat bertempur bareng Mahdi ngelawan Dajjal. Rangkaian ini tuh benar-benar nekanin tingkat persatuan yang mendalam banget. Hilangnya ego demi satu tujuan suci. Lebih lanjut lagi, teks nyebutin tindakan-tindakan yang spesifik banget yang bakal diambil sama Nabi Isa. Beliau ini diposisikan sebagai hakim agung yang super adil. Ada 3 tindakan simbolis utama yang disebutin. Menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan pajak. Kenapa 3 hal spesifik ini? Karena tindakan-tindakan memorable ini negasin posisinya secara mutlak untuk bersihin dunia dari berbagai interpretasi yang keliru di masa lalu dan sekaligus menetapkan era keadilan ekonomi dan spiritual yang sama sekali baru. Kolaborasi epik ini ngebawa kita ke bagian keempat, aliansi menghancurkan kebatilan. Poin krusialnya adalah, aliansi ini merupakan sebuah turning point atau titik balik yang paling menentukan. Di sini kita ngelihat terbentuknya front persatuan yang gak ada tandingannya. Mahdi dan Nabi Isa ngebangun hubungan yang sangat erat karena mereka dipersatukan oleh satu misi tunggal, mencabut kebatilan dari akarnya.
Mereka ini nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka nyatuin kekuatan untuk secara langsung nargetin pusat kejahatan itu yang ujung-ujungnya membuahkan kehancuran total bagi Dajjal. Kemenangan atas Dajjal nyatanya bukan akhir dari segalanya. Kita tiba di bagian kelima, akhir Ya'juj dan Ma'juj. Tepat setelah jatuhnya Dajjal, dunia langsung dihadapkan pada kekacauan lain yang dibawa sama suku Ya'juj dan Ma'juj, atau yang sering dikenal juga dengan Gog dan Magog. Kalau Dajjal mainnya pakai fitnah buat ngerusak keimanan dan pikiran, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah representasi dari kekuatan yang murni destruktif secara fisik. Mereka diceritain nyebarin kerusakan yang benar-benar brutal dan kehancuran ekstrim ke seluruh penjuru bumi, ngabisin sumber daya alam, dan bawa teror di mana-mana. Terus, gimana cara ngadepin ancaman brutal yang skalanya masif ini? Solusi dari teksnya ternyata lumayan bikin merinding. Ya'juj dan Ma'juj ini nggak ditaklukkan lewat strategi militer yang canggih atau pertarungan senjata. Nggak sama sekali. Sebaliknya, mereka dinetralisir murni lewat intervensi ilahi. Sumber nyebutin kalau Allah langsung yang menimpakan kehancuran ke Ya'juj dan Ma'juj sebagai jawaban atas doa dan permohonan dari Nabi Isa. Ini semacam pengingat yang kuat banget buat kita tentang seberapa besar kekuatan kepasrahan dan doa, terutama pas kekuatan fisik manusia itu udah mentok di batasnya. Sekarang, coba kita ambil napas sebentar buat benar-benar ngebayangin visi pasca konflik ini. Setelah segala ancaman, kebohongan, dan kehancuran berhasil disapu bersih, sumber ini ngelukisin sebuah era pemulihan yang luar biasa. Bumi kini dipimpin sepenuhnya sama Mahdi. Di bawah kepemimpinannya, kejahatan tuh lenyap sampai ke akar-akarnya, digantiin sama tatanan keadilan absolut yang rangkul semua yang tersisa. Ini adalah resolusi damai yang jadi puncak dari semua pergolakan kosmik tadi. Biar lebih gampang, mari kita rekap urutan epik yang baru aja kita bahas. Dimulai dari era 1 dengan munculnya fitnah Dajjal, yang kemudian memicu era 2, kebangkitan Mahdi. Lanjut ke era 3 dengan turunnya Nabi Isa dari langit, yang bermuara pada era 4, di mana Dajjal akhirnya dihancurkan. Dan yang terakhir, era 5, di mana ancaman Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan. Urutan kronologis ini benar-benar nunjukin betapa terstrukturnya narasi akhir zaman dalam teks ini, bergerak perlahan dari kekacauan total menuju harmoni ilahiyah. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, ada satu poin esensial yang benar-benar harus kita ingat. Kisah eskatologis ini tuh melampaui sekedar prediksi masa depan ya. Ini bawa pesan moral yang kuat banget, bahwa sekuat apapun penipuan dan tirani merajalela, kebatilan pada akhirnya pasti bakal hancur. Lewat pemahaman ini, kita diajak buat ngelakuin refleksi yang personal banget. Kalau pertempuran kosmik antara kebenaran dan kebatilan itu emang sesuatu yang nggak terhindarkan, pertanyaannya buat kita semua hari ini adalah di pihak mana kita memutuskan untuk berdiri sekarang. Teruslah belajar dan temukan jawabannya buat diri kamu sendiri.